Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gigi Pratama dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas A. Di sini saya akan mengidentifikasikan prinsip-prinsip perorganisasian dalam pembelajaran IPS. Prinsip-prinsip perorganisasian pembelajaran IPS. Prinsip perorganisasian pembelajaran IPS yang berorientasi pada lingkungan. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran IPS di persekolahan terdapat beberapa persoalan pokok sebagaimana dikemukakan oleh John Jalor Merck dan Walter C. Parker dalam tahun 1993, yaitu sebagai berikut. Bagaimana merencanakan pembelajaran IPS, apa saja yang menjadi sumber bahan IPS, bagaimana proses pembelajaran IPS di persekolahan, bagaimana melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran IPS. Persoalan-persoalan pokok tersebut sudah barang tentu harus mampu dijawab dan dipecahkan oleh guru-guru di lapangan sebagai pengembangan kurikulum, yaitu dari mulai merencanakan proses pembelajaran IPS sampai pelaksanaan proses evaluasinya, sehingga proses pembelajaran IPS tersebut akan mencapai hasil yang optimal. Paling tidak tujuan apa yang diharapkan melalui proses pembelajaran IPS dapat tercapai secara optimal. Prinsip-prinsip perorganisasian pelajaran IPS berkonsentrasi dalam disiplin ilmu. Pendekatan monodisiplin atau sering disebut juga sebagai pendekatan struktural, yaitu sebuah bentuk atau model pendekatan yang hanya memperhatikan satu disiplin ilmu saja tanpa menghubungkan dengan struktur ilmu yang lain. Pendekatan interdisipliner disebut juga sebagai pendekatan terpadu atau integrated approach, atau istilah yang digunakan Leslie dan Wronski adalah correlation untuk mendekatkan antar ilmu, sedangkan integrasi untuk pendekatan terpadu. Pendekatan pengembangan perorganisasian cross disiplin diistilahkan dengan jaringan kegiatan lintas kurikulum. Kegiatan jaringan lintas kurikulum ini bermanfaat untuk mengaitkan dua atau lebih mata pelajaran dalam satu sajian belajar mengajar yang utuh. Dengan adanya pendekatan ini, maka tumpang tindih antar pokok bahasan baik yang terjadi antar ilmu-ilmu yang ada dalam interdisiplin ilmu atau antar disiplin ilmu dapat dihindari, sehingga dapat menghemat waktu dan menghindari kebingungan serta kejenuhan siswa. Prinsip-prinsip pelajaran IPS. Yang pertama, prinsip konstruktivisme dalam pelajaran IPS. Menganut konstruktivisme kognitif berpandangan bahwa makna suatu realitas tidak terletak pada realitas itu sendiri, tapi pada struktur mental atau skema mata interpretasi yang terdapat dalam pikiran dan kognisi manusia. Dalam pembelajaran IPS banyak sekali model yang dapat menggambarkan proses berpikir siswa, antara lain yaitu model reflective inquiry, yang kedua model berpikir induktif atau inductive thinking, yang ketiga model latihan penelitian atau inquiry training, yang terakhir adalah model penelitian sosial atau social science inquiry. Prinsip belajar sosial atau social learning. Gejala kepatuhan warga masyarakat terhadap nilai masyarakat, sehingga mereka berperilaku serasi dan harapan-harapan sosial sesuai dengan peranan yang disandang oleh masing-masing warga, disebut konformitas. Keunikan individual pola-pola sosial budaya menyimpang dari norma kolektif terjadi manakala tingkah laku warga masyarakat yang unik tidak serasi dengan tingkah laku kolektif, sehingga yang terjadi ialah nonkonformitas. Pentingnya keterlibatan sosial dalam pembelajaran IPS melalui kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk memberi pengalaman langsung yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial dan hubungan interpersonal, memungkinkan para siswa saling mengenal, menikmati hidup kebersamaan, dan menghayati arti kerja secara kooperatif dalam berbagai nilai kegiatan sosial. Sumber-sumber pembelajaran IPS. Yang pertama ada perpustakaan, yang kedua lingkungan atau tata ruang, yang ketiga pasar, yang keempat lembaga-lembaga sosial budaya yang ada di lingkungan masyarakat sekitar sekolah, yang kelima atraksi atau pertunjukan budaya rutin yang ada di lingkungan masyarakat antar sekolah, dan yang terakhir peninggalan atau monumen sejarah yang ada di lingkungan masyarakat antar sekolah dan lain sebagainya. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.